Udah hidup ya. Udah. Fajr and Isha, two namaz with Imam Jamaat, Salah, true Salah with Imam Jamaat, full day Ibadat Salah, full Raat, full night Ibadat Salah. Jadi mereka ini ada sekarang sedang ada di Masjidil Falah 9 orang jamaah dari India sedang urus fisabilillah. Insyaallah mereka akan berkeliling juga ke masjid-masjid di sekitar kota ini. This is Faristo, angel Mohammed. This is Masjid is Sakinah inside Masjid. Inside Sakinah. Masjid inside also come every time on Rahmat Barakat. Inshallah. Who's coming on Masjid? He is taken to on Rahmat and Barakat in that home. Jadi masjid merupakan berkah dan rahmatnya Allah. Masjid ini adalah rumah Allah, tempat suci, tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak rahmat dan berkah hidayah yang ada di dalam masjid, dan lebih baik sholat di masjid daripada kita melaksanakan sholat di rumah. This is Faristo, inshallah. Allah say, Faristo say Allah, inshallah. How many persons there in this? Allah asks. 50 members. Allah say, okay. Everybody thinks Guna. Insyaallah ya, jadi kita sesama muslim ini ketemu dengan saudara kita, lebih sering kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan mengantarkan kita ke surga Allah. Jadi jangan sampai dulu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, maka kita bisa satu dunia ini kita bisa berdiri dan saling tahu. PG is last island. PG island. That is minus 15, 20 degrees Celsius. That area is 3 of the Sahaba. Jadi dengan pengalaman dari jamaah India ini, mereka katakan bahwasanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu mereka bisa berkeliling dunia tanpa takut akan susah berkomunikasi dengan manusia, karena dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu mereka justru malah mudah untuk bertemu satu sama lain, berkomunikasi, tidak artinya bahkan mereka bisa sampai ke Lampung ini, sampai dengan di Masjid Al-Jihad kita ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa gitu. Jadi jangan khawatir kita sebagai umat muslim itu takut akan keterbatasan bahasa. They are not coming any business purpose. They are coming only for iman purpose. Karena dengan kalimat la ilaha illallah juga akan meningkatkan iman kita. Then also, who's saying the kalima la ilaha illallah, inside coming of kalima la ilaha illallah, outside will coming on Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita masukkan ke dalam hati kita dan kita keluarkan keyakinan kita
pada makhluk dari dalam hati kita. Lot of Nabi Sunnah. Example from Sunnah is Miswak. Who's doing the Miswak is going to die. He is saying the Kalima. Kalima Sawab. Who's doing the Miswak is dead dying. He is saying the Kalima. That's it. Kalima. Jadi selain itu kalimat la ilaha illallah itu juga kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Contohnya dengan contoh sunnah yang kecilnya itu dengan siwak. Then you see, inshallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam house is near to the masjid. But Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam no salah in farz namaz. Every time Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam will come on only masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doing sunnah namaz is Omar, but farz namaz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam you see every time coming in the masjid. Last Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam last akhiri work inshallah. Two Sahaba take the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and will come the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Come the masjid is not doing the salah in Omar. Every person will be coming on masjid is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal yang selanjutnya yang pertama tadi kalimat Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu sholat. Kita harus menjaga sholat kita karena pada zaman Nabi dulu itu Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan untuk sholat berjamaah di masjid walaupun beliau dalam keadaan sakit yang dikisahkan sampai Nabi Muhammad SAW dahulu sampai dibopong untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. You giving up time of the masjid also reading the Quran, zikr, hadith will hadith come. You say that one subhanallah, Allah give us the one prayer. So one prayer. Selanjutnya setelah sholat yang ketiga yaitu zikir, di mana zikir ini yang kita ucapkan subhanallah itu dibangun satu pohon di surga ya Allah. This also our life is everybody take an alarm on this very very important. Who is inside going after haram, dua not haram. Halal haram. You take the little food of haram inside. Dua not haram. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram, yang tidak halal, itu sangat jadi kalau kita makan dari sesuatu yang haram, itu walaupun kita berdoa juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. This also everybody coming from this we are doing that. Go to in the path of Allah. Why we are going in the path of Allah? What is this for? Why we are going in the path of Allah? Iman purpose, not the dunya purpose. We are going to Iman purpose. We give the Sahaba will give the full life. They are giving the full life in the path of Allah. We are now going to in the path of Allah. Nowadays, every year in the path of Allah, 4. Nah, selanjutnya yang terakhir Every year. jadi selanjutnya kita diajak untuk dakwah urus fisabilillah, yaitu keluar di dalam Allah dengan mengorbankan harta dan mengorbankan baik harta jadi kelompok kita itu minimal 1 tahun itu selama 4 bulan atau 1 tahun itu kita keluar dari Allah dengan urus kita meninggalkan baik harta kita jadi kelompok. Also doing the Masjid Ahmad. Masjid Ahmad is one of the reading the kitab of Hadith.
Second is fikr. What is the fikr? How many ruma in our masjid muhalla? How many ruma? What are the gents? Gents? What are they doing? Ladies, what happens to ladies? And childs. Childs, we are coming there. Everybody child, we are coming after first of all. This is fikr. Jadi karena mereka yang melihat masjid kita ini sepi, jadi mereka memberi usulan saran, artinya bagaimana cara memakmurkan masjid agar dari setiap kita itu peduli satu sama lainnya, mengajak tetangga kita itu untuk berjamaah sholat di masjid dengan cara baik-baik agar masjid ini menjadi makmur dengan kita hidupkan juga membaca Quran di dalam masjid, terus belajar tentang hadis-hadis Nabi. Then we are going to every door by door, rumah. What purpose? One day what happened? Umar gave it. Also Fajr namaz. Fajr namaz time, Sahabi not come. Fajr namaz. They are asking where is the Sahabi? They are saying he is in the Homa. They are going see ask what happened? You not come there today in Fajr namaz. He is told I am full raat ibadat. Full raat ibadat. So that purpose I am not coming to Fajr namaz. Sawab they are saying that is not full raat Nabi ibadat. Zarur inshallah Fajr namaz is farz. You compulsory Fajr namaz come on the masjid. There go zawra and tarhib and taken from the masjid. Jadi yang disampaikan tadi bahwasanya itulah kita dengan tetangga-tetangga kita yang dulu melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu kita lebih peduli, artinya kita kunjungi tetangga kita tersebut, kita sambung hati gitu, tanya kenapa, karena kalau bisa setiap hari itu diajak tetangga itu diajak untuk sholat dalam masjid, sholat berjamaah di masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita. Nah, kalau misalnya kalau ada tetangga kita yang tidak terima atau yang marah gitu kan, tetangga kita itu sudah tinggalkan, kemudian besok datang lagi, jadi tidak ada alasan kita untuk menyerah gitu dalam mengajak tetangga-tetangga kita ini untuk sholat di masjid, karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dahulu juga seperti itu. Jadi beliau datang dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dari gorong-gorong gitu kan, untuk mengajak manusia untuk sholat berjamaah di dalam masjid. Kemudian juga kita ini manusia, kita sebagai laki-laki ini nantinya di akhirat itu kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertanggungjawaban kita selama kita di dunia ini atas tetangga-tetangga kita ini, yaitu 40 rumah kiri, 40 rumah kanan, 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke belakang. Jadi itu kita dimintai pertanggungjawabannya. Jika nanti kita ada dalam kita itu pernah kita ada sebagai masjid, nanti itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Every Nabi doing the dust. Also we are doing the our moral dust. And second dust is our year's moral dust. Two dust. First of all, our moral. Second zawla. Second dust. Then we are giving dunya world purpose 27 days. In the path of Allah purpose only 3 days every month do the 3 days. Jadi tadi setelah kita mengajak tetangga kita tadi untuk sama-sama sholat di dalam masjid, itu akan meningkatkan iman kita juga, bahwasanya dunia yang sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Dan juga selain itu untuk meningkatkan iman kita juga, dalam satu bulan itu 30 hari, satu bulan itu 30 hari. Nah, kalau apa yang disampaikan tadi oleh Syekh kita tadi ini, diminta kita itu dalam satu bulan itu
itikaf di masjid selama 7 hari. Jadi artinya dari 30 hari kita diminta untuk meluangkan 3 hari untuk itikaf di masjid. Nah, mungkin itu untuk terasa beratnya kita sudah 27 hari memikirkan dunia, 3 hari saja kita untuk fokus kita memikirkan akhirat. This purpose now for inshallah to know what is istima and Islam. What is the istima? Istima is a going there, every amal going there. What happened there? Varnam or Islam. That amal, that same amal going there istima. So istima inside dua couple. That istima is not a Indonesia istima. This is world istima. Every world person will come for that istima purpose. Nampur, inshallah. You see, every Jamaat will come, Arab Jamaat, Bangladesh, Sri Lanka, and Tunisia, France, every Jamaat will come on Nampur, inshallah. We are also going there. That istima. This is our istima, inshallah. Every person will come on worldwide. Our going there, we are go that Gunakan, every Jamaat people, every France people, Tunisia people, Saudi Arabia people, everybody is an istima. Selanjutnya dalam